Pemirsa, ada sebagian orang yang sebaiknya jangan langsung melakukan investasi. Apakah Anda termasuk di antaranya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Krizia Maulana, seorang investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Ibu Krizia. Selamat pagi Mbak Chandra. Langsung saja, kenapa sih tidak semua orang boleh langsung berinvestasi ya? Meskipun kita selalu mengingatkan pentingnya untuk berinvestasi, tetapi memang ada sebagian orang yang baiknya jangan langsung berinvestasi. Karena tidak semua orang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Sehingga sebelum berinvestasi ada baiknya kita mengecek keuangan kita, apakah kita masih memiliki kelebihan dana yang bisa diinvestasikan setiap bulannya. Jadi kalau bisa kita kategorikan, siapa saja kiranya yang sebaiknya jangan melakukan investasi terlebih dahulu? Orang yang masih memiliki hutang konsumtif yang tinggi, baik kepada perbankan atau perorangan. Jangan sampai kita memutuskan berinvestasi dengan harapan hasil investasinya digunakan untuk membayar hutang setiap bulan. Apalagi di sini kalau kita membicarakan mengenai kredit dari kartu kredit, suku bunga kartu kredit, itu relatif tinggi Mbak Chandra, itu bisa mencapai sekitar 3% per bulan. Sementara imbal hasil dari investasi itu tidak pasti, kadang bisa dapat plus, kadang bisa dapat minus. Tapi secara garis besar, paling tidak kita jangan berinvestasi kalau memang kita masih memiliki hutang konsumtif, begitu ya? Betul, kita ada baiknya melunasi hutang konsumtif terlebih dahulu, kemudian kita bisa menata pola konsumsi, lalu kemudian berinvestasi. Jangan sampai seakan-akan kita berhutang untuk berinvestasi, membiarkan diri kita untuk tidak melunasi hutang demi berinvestasi. Hal ini tidak benar. Nah kiranya ini dalam kondisi apalagi kiranya seseorang tidak disarankan untuk berinvestasi? Ketika kita memiliki dana yang terbatas, maka ada baiknya memprioritaskan untuk memiliki proteksi diri dibandingkan dengan investasi. Karena kalau terjadi kondisi kita sedang sakit atau terjadi risiko kesehatan, dikhawatirkan hasil investasi dari investasi yang belum lama kita jalankan takutnya belum bisa mengcover biaya pengobatan. Dengan memiliki proteksi diri, minimal ketika kita sedang sakit ada pihak yang dapat menanggung biaya pengobatan. Kalau misalkan ke depannya seiring dengan berjalannya waktu lalu kemudian kondisi finansial sudah meningkat, memiliki kelebihan dana, maka bisa juga memiliki proteksi diri, juga bisa mempunyai investasi. Harapannya sih bisa memiliki dua-duanya ini ya Bu Krizia. Tapi bagaimana dengan barangkali pemirsa di rumah, para ibu yang belum memiliki asuransi kesehatan barangkali atau proteksi, tapi seluruh biaya kesehatannya dan sekeluarganya biasanya di-cover, ditanggung oleh kantor di mana suaminya bekerja. Masih bolehkah dia berinvestasi kalau begini? Itu namanya berarti sudah memiliki proteksi dari sisi biaya kesehatan. Nah, untuk kasus seperti ini silahkan saja untuk membeli investasi. Jadi diperbolehkan ya. Nah, tapi yang lebih didahulukan ini yang mana? Investasi, tadi kan juga saya sempat singgung bahwa memang ada yang disebut dana darurat yang biasanya sebaiknya dimiliki ya. Apakah kemudian kita boleh menginvestasikan dana darurat kita seluruhnya? Atau bagaimana? Dana darurat tidak melulu hanya ditempatkan pada tabungan. Karena sesuai dengan namanya dana darurat artinya dana yang kita gunakan ketika keadaan darurat atau lebih sering kita tidak tahu kapan kita akan menggunakan dana tersebut. Itulah sebabnya umumnya dana darurat kita biasanya tempatkan pada satu instrumen dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, melihat kondisi seperti ini sebetulnya memungkinkan bagi dana darurat untuk diinvestasikan. Di mana investasinya? Namun pada instrumen investasi dengan risiko yang relatif cukup rendah. Misalnya seperti reksadana pasar uang. Beberapa keunggulan dari reksadana pasar uang adalah selain mudah dicairkan Mbak Chandra, hanya T+1, juga memiliki potensi imbal hasil yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan atau deposito biasa. Barangkali itu dapat menjadi pertimbangan ini bagi pemirsa di rumah. Baiklah, sebagai penutup ini Bu Krizia, apakah memang kemudian ada tips bagi pemirsa di rumah yang barangkali ingin berinvestasi segera mungkin? Tipsnya adalah kalau keuangan kita saat ini sudah cukup sehat, lalu kemudian kita tidak memiliki hutang dan biaya kesehatan pun sudah terjamin, maka jangan menunda investasi. Baiklah, terima kasih Bu Krizia atas informasi dan kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh